sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing his song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end was near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Yes, I will worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti
nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403 ayat 1 dan ayat 3. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Mazmur pasal 111 ayat 10. Demikian bunyinya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 401 ayat 1 dan ayat 4.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepada aku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan epistel pada minggu ini yang tertulis dalam Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kita baca secara responsoria. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku,
Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 274 ayat 3 dan ayat 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Untuk memperjelaskan warta gereja, marilah kita dengarkan yang disampaikan seorang majelis. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita perhatikan warta kita pada minggu pagi ini. Yang pertama, Koinonia, poin 2.2, Sermon Week atau sermon gabungan. Pada hari Rabu 15 Juli 2020 akan dilaksanakan Sermon Week atau sermon gabungan yang dimulai pada pukul 19 WIB secara live streaming ataupun siaran langsung melalui YouTube channel. Kiranya seluruh jemaat dapat mengikutinya. Selanjutnya, nomor urut 3 Marturia 3.2 persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 12 Juli 2020 kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Juli 2020. Marilah kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Nomor urut 5 pemberitahuan 5.1 berita kelahiran. Yang pertama, pada hari Sabtu
Juli 2020 yang lalu Tuhan telah mengaruniakan seorang putra kepada keluarga Bapak Bangun Simbolon Ibu Yosi DR Borusiahan yang beralamat di Kampung Cisurupan nomor 51 RT 1 RW 7 masuk WEK 5. Ibu dan anak dalam keadaan sehat, kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. 2. Pada hari Selasa 7 Juli 2020 yang lalu Tuhan telah mengaruniakan seorang putra kepada keluarga Bapak Mula Parulian Sianturi Inang Roeni Boru Aritonang yang beralamat di Jalan Budi nomor 19 RT 01 RW 12 masuk WEK 4. Ibu dan anak dalam keadaan sehat, kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. 3. Pada hari Jumat 10 Juli 2020 yang lalu Tuhan telah mengaruniakan seorang putri kepada keluarga Bapak Jupiter Rikmon Pardede Ibu Iopa Riselpa Boru Simajuntak yang beralamat di Jalan Pojok Utara Cimahi masuk WEK 3. Ibu dan anak dalam keadaan sehat, kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. Yang berikut 5.2 periodisasi. Pada hari ini Minggu 12 Juli 2020 dalam ibadah siang yang nanti akan masuk pada pukul 10.30 WIB akan dilaksanakan pelantikan fungsionaris pelayan HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi. Adapun pelantikan tersebut adalah sebagai berikut, yakni A. Pengurus resort, yaitu Sekretaris Bendahara Resort, Utusan Distrik, Badan Audit Resort untuk periode 2020 sampai dengan 2024. B. Periode Majelis Perbendaharaan, Dewan Badan Audit dan Pengurus untuk periode tahun 2020 sampai dengan 2024. Dan C. Periode setiap seksi dan pendamping remaja, yakni 2 tahun, yaitu periode 2020 sampai dengan 2022. Adapun lampiran dapat kita lihat nanti mungkin di dalam surat keputusan yang akan disampaikan. Yang berikut 5.3 jadwal kebaktian pada hari Minggu 19 Juli 2020 minggu depan yang masuk pada pukul 7.30 WIB, yaitu adalah WEK 5 dan WEK 6. Yang mengikuti ibadah pada pukul 10.30 adalah WEK 7 dan WEK 8. Pada pukul 13.30 yaitu WEK 1, WEK 2 dan WEK 9. Dan ibadah pada pukul 16.30 yang mengikutinya adalah WEK 3 dan WEK 4. Demikian warta kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. Kau junjungan kembali aku.
Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudara, Horas Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, kita berjumpa kembali dalam minggu ini, di minggu kelima setelah Trinitatis, dan firman Tuhan yang menjadi renungan kepada kita pada saat ini diambil dari Injil menurut Lukas pasal yang ke-6 ayat 39 sampai ayat 42. Saya akan membaca firman Tuhan. Mari kita dengar firman Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini yang menjadi topiknya adalah bagaimana kita mencintai pendidikan. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan rikotima gumuruhon pangatusion. Bapak Ibu, pada zaman sekarang orang akan berlomba-lomba untuk memiliki satu tujuan, yaitu kehidupan yang lebih baik. Orang akan mengejar kebahagiaan. Manusia akan mengejar yang menjadi kebutuhan pokoknya. Mereka akan melakukan sesuatu yang menurut mereka itu adalah hal yang menguntungkan, yang menurut mereka itu adalah hal yang membuat mereka bahagia, dan itu akan diraih serta akan dikejar bagaimanapun caranya, termasuk dengan cara yang tidak bagus, yaitu saling menyenggol saudaranya, saling menginjak saudaranya. Yang penting aku memiliki dan tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Ya. Jadi itu terjadi sekarang. Kalau kita melihat zaman dulu, orang akan mengejar pendidikan setinggi-tingginya. Walaupun itu didorong dari kemiskinan, didorong dari kekurangan yang ada di dalam keluarganya, tetapi itu tidak pernah mematahkan semangatnya untuk memperoleh atau untuk menimba ilmu, memiliki pengetahuan yang setinggi-tingginya dengan tujuan agar ilmu atau pendidikan itu dapat dia pergunakan untuk menggapai masa depannya yang baik. Makanya orang berjuang pada zaman dahulu.
Jadi terbeda dong. Saya melihat motivasi orang zaman dulu dengan zaman sekarang, beda. Kalau zaman dulu orang itu mau bersekolah agar dia mau hidupnya lebih baik dan menjadi berguna bagi orang lain. Ya. Kalau zaman sekarang orang akan mengejar cita-citanya sama seperti orang yang sedang naik motor di jalan raya. Dia mengendarai motor yang mungkin agak hebat, yang mungkin agak bagus. Maka dia terpancing untuk mengendarai lebih cepat. Kalau tujuannya lebih cepat agar cepat sampai ke tujuan yang akan dia tuju, nggak apa-apa. Tapi asalkan hati-hati, tidak membuat celaka orang lain. Tapi jika tujuannya itu untuk menunjukkan kehebatannya dengan pengendara-pengendara lain, dengan berkata, aku bisa lebih hebat dari engkau, aku bisa lebih cepat dari engkau, maka dia mengendarai motornya itu dengan cepat, lalu timbul kesombongan dalam hatinya dengan mengatakan, nah lihatlah, aku lebih hebat dari engkau, aku lebih kencang, aku lebih cepat dari engkau, karena motorku bagus, karena keahlianku bagus. Maka dia merasa dirinya adalah orang yang paling hebat. Sikap kebanggaan dan keangkuhan ini yang muncul dalam kehidupan atau sifat-sifat manusia pada zaman ini. Seperti pepatah mengatakan tong kosong nyaring bunyinya, banyak orang-orang yang merasa dirinya tidak memiliki ilmu sebenarnya, yang tidak memiliki pengalaman, yang tidak memiliki pengetahuan, tetapi seolah-olah dia lebih hebat dan dia lebih mampu dari orang lain. Itu yang menjadi kebahayaan dari sisi kehidupan pada zaman sekarang. Ya. Kalau orang zaman dahulu, dia mau bersekolah agar hidupnya lebih baik, agar dia menjadi berkat bagi orang lain, agar dia memiliki kehidupan yang sukses. Membanggakan orang tua, memiliki berkat, dan menjadi kebanggaan bagi kampungnya. Ya. Tanpa harus menyenggol, tanpa harus menjatuhkan orang lain. Ya. Kalau zaman sekarang, justru siapa yang dapat menjatuhkan, siapa yang dapat menyingkirkan, dia yang menang. Itu yang saya lihat sekarang. Ya. Itu sebabnya saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berangkat dari sebuah pemahaman agar janganlah keangkuhan, janganlah kesombongan ada di dalam diri setiap orang yang percaya, sehingga dia harus melihat bahwa dirinya juga perlu menimba ilmu yang setinggi-tingginya, menimba hikmat yang setinggi-tingginya, belajar dari pengalaman, belajar dari segala sesuatu, sehingga ketika dia memiliki pengetahuan hikmat, maka hal itu dapat dia pakai untuk semakin merendahkan diri, semakin mendidik dengan baik, semakin berpengetahuan yang baik, dan semakin menjadi kegunaan bagi orang lain. Ini tidak terjadi kepada ahli-ahli Taurat pada zaman Yesus. Memang para ahli-ahli Taurat, mereka terkenal karena kepiawaiannya, kepintarannya dalam memahami dan menguasai hukum-hukum atau kitab-kitab Taurat pada zaman itu. Ya. Sehingga ketika mereka merasa dirinya sudah mampu menguasai hukum Taurat, menguasai kitab-kitab Taurat, sehingga mereka merasakan, akulah orang yang paling mampu, orang yang paling benar, orang yang paling berpengetahuan, sehingga mereka menganggap dirinya orang yang terpintar,
terpandai yang harus disegani, yang harus dihormati. Dan mereka akan melakukan sesuatu dan mengajarkan sesuatu seolah-olah yang mereka ajarkan dan yang mereka lakukan itu adalah benar dan menjadi contoh bagi orang lain. Tetapi kehadiran Yesus justru membongkar aib mereka, membongkar kesalahan mereka, membongkar perbuatan dan juga tingkah laku mereka yang sebenarnya tidak menunjukkan ilmu yang mereka pelajari. Tapi karena sudah terlebih dahulu lahir dalam hati dan pikiran mereka sikap congkak dan kesombongan atas ilmu yang ada pada mereka, sehingga mereka merasa dirinya adalah yang paling hebat. Tetapi Yesus memandang mereka adalah orang yang paling bodoh dari antara orang-orang yang terbodoh di dunia ini. Kenapa? Karena memang Yesus mengatakan tidak ada gunanya ilmu pengetahuan kalau tidak memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Tidak ada artinya memiliki ilmu pengetahuan kalau dia tidak berpedoman dengan norma dan kelakuan yang baik terhadap orang lain. Ya. Itu makanya para ahli-ahli Taurat pada zaman Yesus mengecap mereka sebagai orang yang munafik. Kenapa? Karena mereka akan mengatakan sesuatu yang baik untuk mereka ajarkan kepada orang lain, tetapi mereka sendiri tidak melakukan itu. Dan salah satunya yang menjadi firman Tuhan pada saat ini adalah bagaimana tentang mengasihi musuh, bagaimana tentang memaafkan dan mengampuni orang yang bersalah. Itu yang disoroti Yesus. Daripada perilaku, daripada tingkah perilaku para ahli-ahli Taurat yang hadir pada saat itu, karena tidak sesuai apa yang mereka ucapkan dengan apa yang lahir dari perbuatan mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 39 Yesus mengatakan, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Dalam arti bahwa Yesus melihat dan menganggap bahwa orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu yang merasa dirinya paling pintar, yang merasa dirinya memiliki pengetahuan, yang merasa dirinya mampu untuk mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Tetapi Yesus menganggap justru mereka juga adalah orang buta yang tidak mau melihat, yang tidak mau memandang, dan yang tidak mau belajar terhadap sesuatu, yang tidak bisa melihat kebenaran itu dalam keadaan yang seutuhnya. Bagaimana engkau mengajarkan orang lain sedangkan engkau sendiri tidak memiliki ilmu yang telah engkau ajarkan? Bagaimana engkau berkata terhadap ajaran terhadap orang lain, mengajarkan sesuatu kepada orang banyak, tetapi apa yang kau ajarkan tidak sesuai dengan apa yang kau ucapkan? Ya. Bagaimana mungkin itu? Makanya Yesus mengatakan engkau adalah orang buta. Kalau orang buta seyogianya secara harafiah artinya adalah orang yang tidak bisa melihat secara mata, yang tidak bisa melihat apa yang ada di sekelilingnya, yang tidak bisa melihat jalan yang ada di jalannya, yang berjalan dengan meraba, dengan bantuan sebuah tongkat, dengan bantuan tangannya, dengan bantuan pendengarannya, dengan yang lain-lain. Tetapi bagaimana mungkin jika seorang buta berjalan, dia mengajak temannya yang buta dengan mengatakan, "Hei orang buta, mari
aku akan menuntun engkau, kita akan berjalan. Padahal dia sendiri juga adalah orang buta. Tidak mungkin. Ada pernah kalian lihat, Amang Inang, orang buta menuntun orang buta? Ya. Ada pernah juga saya lihat itu. Itu biasanya ada pengamen. Ya. Ada pernah saya lihat pengamen begitu. Yang satu, tapi nggak tahu ya, apa benar dia buta, tetapi saya melihat matanya seperti, gerakannya seperti orang buta, tapi dia pakai kacamata gitu loh. Karena kebanyakan orang buta akan memakai kacamata, karena apa? Karena dia tidak mau menunjukkan kekurangan yang ada di, tapi ada juga yang belak-belakan menunjukkan matanya adalah buta. Yang satu di depan memegang speaker, pernah ya mau lihat ya, speaker sambil digendong tapi di depan, ya. Yang satu sambil bernyanyi dan membawa mangkok-mangkok, ya. Saya perhatikan. Tapi yang lucunya, seolah-olah kayaknya mereka hafal dengan jalan itu. Mungkin setiap hari mereka melewati jalan itu. Jadi sedikit kesalahan yang mereka lakukan dalam perjalanannya, artinya hampir tidak pernah menabrak gitu. Saudara. Ya. Tapi memang lebih banyak orang normal yang membawa orang buta. Umpamanya suaminya yang buta, istrinya tidak buta, tapi yang mereka lakukan hanya bisa mengemis, maka istrinya itu akan menuntun suaminya untuk meminta-minta kepada orang lain. Ya, si suami akan memegang pundak daripada istrinya yang normal tadi, maka dia akan mengikuti. Ya, sambil juga si yang buta tadi itu membawa tongkat, ya, untuk sebagai petunjuk jalan mereka. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengkritik, tidak mungkin engkau menjadikan mereka itu sebagai muridmu. Padahal engkau sendiri sebenarnya harus belajar bagaimana norma, hikmat dan pengetahuan yang seharusnya seimbang di dalam kehidupanmu. Karena Yesus mengatakan tidak mungkin yang orang yang merasa dirinya paling benar, paling berhikmat, dan menganggap orang lain itu adalah orang buta, orang bodoh, dapat mengajarkan sesuatu yang baik, padahal dia sendiri juga tidak melakukan yang baik. Itu sebabnya dia mengatakan di ayat 40, saudara-saudara, tetapi yang benar adalah seorang murid tidak akan lebih baik daripada gurunya. Kenapa? Karena barang siapa yang telah tamat pelajaran akan sama dengan gurunya. Artinya murid adalah seseorang yang mengikuti proses pembelajaran. Apa yang diajarkan oleh gurunya, maka dia harus tunduk, maka dia harus belajar memahami, belajar mengenal apa yang telah dikatakan oleh gurunya. Jika dia pun tidak tahu, dia harus bertanya kepada gurunya, banyak bertanya kepada gurunya, agar ilmu yang disampaikan oleh gurunya itu dapat dia serap dalam hidupnya. Tetapi ini tidak berlaku bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kenapa? Satu hal yang Yesus kritik adalah mereka tidak mampu memaafkan, mengampuni kesalahan orang lain. Itu sebabnya di orang Yahudi, saudara-saudara, siapa yang salah harus dihukum. Tahu nggak kita? Hukuman yang terberat yang pernah dilakukan oleh orang Yahudi adalah merajam orang lain. Merajam itu adalah melempari seorang yang bersalah dengan batu. Dan itu pernah terjadi ketika mereka membawa seorang perempuan pelacur di hadapan Yesus
Lalu mereka berkata, si perempuan ini harus dihukum mati, dia harus dirajam sampai mati. Tetapi Yesus mengatakan, barang siapa yang merasa dirinya tidak berdosa, dialah duluan yang harus melempar batu kepada perempuan ini. Adakah yang melakukannya? Tidak. Kenapa? Karena mereka malu. Ternyata mereka sendiri juga adalah orang-orang yang tidak baik. Makanya Yesus mengatakan, pergilah, dosamu telah diampuni, dan jangan melakukan hal yang itu demikian lagi. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya sebagai orang Kristen pada hari ini kita diingatkan bahwa kita adalah hidup yang masih dalam tahap proses belajar, yang harus hidup dalam proses untuk mengerti dan memahami dalam situasi kehidupan kita. Terlebih kita harus meminta hikmat dan pengetahuan dari Tuhan, karena pengetahuan yang kita pelajari seharusnya harus berimbang dan harus dilabeli dengan hikmat dan iman yang datang dari Tuhan. Tidak ada gunanya pengetahuan yang kita timba dari pelajaran, dari pendidikan, jika kita juga tidak memiliki hikmat kebijaksanaan dan iman yang datang dari Tuhan. Seperti dalam epistel kita di Amsal pasal yang keempat itu. Ya. Makanya Yesus mengatakan mulai dari ayat 37, jangan engkau menghakimi, agar engkau pun tidak dihakimi. Di ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik. Dan ayat 41 Yesus mengatakan, mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat mengatakan kepada saudaramu, hai saudara, baiklah dan biarkan aku mau mengeluarkan selumbar yang ada dalam matamu, padahal dalam matamu sendiri engkau tidak mampu mengeluarkannya. Itu sebabnya Yesus mengatakan ayat 42, hai orang munafik, keluarkan dahulu balok yang ada dalam matamu, maka engkau akan melihat jelas selumbar itu yang ada di mata saudaramu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada pepatah yang mengatakan, pada zaman sekarang orang lebih pintar menilai kesalahan orang lain daripada menilai kesalahannya sendiri. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini berbicara, mari kita belajar mengampuni, belajar mengasihi orang lain, tanpa menjustis orang lain, tanpa menghakimi orang lain. Tetapi yang kita lakukan sebagai orang yang berkhidmat adalah mengampuni orang lain. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam Yesus Kristus, segala puji, hormat, dan terima kasih kami hantarkan ke hadirat-Mu. Terima kasih firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada pagi ini. Berkati Tuhan agar menjadi kekuatan dan berkat bagi kami. Dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Kita bernyanyi sambil memberi persembahan. Bertanah air kaya dan subur, lautnya
Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat HKBP Jalan Lurah, hari ini dengan sangat berbahagia kami menyampaikan bahwa selepas selesai kebaktian kita hari ini, kita boleh menerima hasil karya anak jemaat kita HKBP Jalan Lurah, yaitu Basana, Boru Simajuntak dan kawan-kawan. Kita bisa menikmati sebentar mungkin dengan tetap menjaga jarak, atau nanti di parkiran kita boleh menerima hasil karya mereka berupa roti mekkel. Jadi kita nanti semua walaupun pakai masker silakan mekkel, tertawa, roti ketawa hasil karya anak kita. Mohon diterima dengan senang hati, dan juga sekaligus jika kita berkenan mungkin ada hal yang perlu kita memerlukan roti mekkel itu nanti dalam berbagai event keluarga atau apapun, boleh menghubungi jemaat kita Basana Boru Simajuntak.
Horasma dihita salu. Nah, tanpa harus bersalaman, mari kita pulang. Tidak harus kaku juga dari sini mungkin yang paling depan, tapi yang paling belakang boleh dari belakang saja, dari gerbang depan saja. Selamat hari Minggu.